Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi Bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang menentukan informasi dalam teks eksposisi. Masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita mempelajari tentang memahami teks eksposisi. Nah, pada materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang menentukan informasi dalam teks eksposisi. Sebelum kita belajar materi ini, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu memahami unsur-unsur teks eksposisi. Yang kedua, mampu memahami jenis-jenis teks eksposisi. Nah, menentukan informasi dalam teks eksposisi. Menentukan informasi dalam teks eksposisi yaitu mencakup 1. Menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Yang kedua, memahami jenis-jenis teks eksposisi. Menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu 1. Gagasan, yang kedua fakta. Gagasan disebut juga dengan pendapat. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Sementara itu, fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu benar-benar ada atau terjadi. Fungsi fakta adalah untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Nah, memahami jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi dapat dikembangkan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis teks eksposisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, perbandingan atau pertentangan. Ketiga, ilustrasi. Keempat, klasifikasi. Kelima, definisi. Dan keenam adalah analisis. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur mengenai suatu objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Misalnya, air menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Nah, itu contohnya, ya. Kemudian, jenis teks eksposisi yang kedua adalah perbandingan atau pertentangan.
Perbandingan atau pertentangan merupakan tipe analisis dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf dari paragraf itu sendiri. Kalimat utama yang mengandung pokok pikiran dalam paragraf dapat dijelaskan dengan cara membandingkan dengan masalah lain. Aspek yang dipakai sebagai pembanding harus bersifat konkret atau paling tidak sudah diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya adalah banyak faktor yang bisa memicu kemunculan kabut asap. Di kota-kota besar misalnya, sumber utama pembentuk kabut asap adalah asap kendaraan bermotor atau industri. Nah, kemudian jenis teks eksposisi yang ketiga adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Penulis akan menjelaskan suatu gagasan secara jelas, sehingga pembaca tidak kebingungan dalam memahami gagasan tersebut. Gagasan umum memerlukan ilustrasi atau contoh konkret. Dalam eksposisi, contoh-contoh tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat, tetapi dipakai untuk menjelaskan atau menegaskan ide, gagasan, dan maksud penulis. Eksposisi ilustrasi merupakan metode yang sering digunakan karena tidak menampilkan sesuatu yang umum secara abstrak atau kabur. Akan tetapi, eksposisi ilustrasi menunjukkan contoh-contoh nyata dan konkret. Contohnya adalah akibat pengikisan pantai atau abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah, jadi erosi, misalnya abrasi, nah itu adalah suatu yang nyata atau fakta. Kemudian, klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Barang, hal, atau gagasan yang dikenal melalui pengalaman dapat disusun secara sistematis. Klasifikasi juga merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok sehingga dapat diketahui hubungan antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Contohnya, pencemaran air atau polusi air dapat terjadi di mana-mana, yaitu bisa di sungai, sumur, danau, dan laut. Pencemaran air tidak hanya disebabkan oleh zat-zat kimia, tetapi juga zat-zat alamiah. Jadi, contohnya adalah tentang pencemaran air atau polusi air. Kemudian, jenis-jenis teks eksposisi yang kelima adalah definisi. Definisi adalah suatu proses yang berusaha meletakkan batas-batas penggunaan sebuah kata. Definisi mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian definisi. Yang pertama, suatu pernyataan tentang maksud dalam suatu hal atau barang. Yang kedua, suatu pernyataan atau penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa. Nah, itu kalau menurut definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian jenis teks eksposisi yang keenam adalah analisis. Analisis adalah suatu cara membagi-bagikan suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Nah,
Eksposisi analisis dibagi menjadi 1. Eksposisi analisis kausal. Yang kedua, eksposisi analisis proses. Eksposisi analisis kausal adalah paparan yang mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat. Sedangkan analisis proses adalah sebuah metode analisis yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, ini ada contoh eksposisi analisis. Sekarang kalian memperhatikan, Ibu akan membacakannya. Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di atas laut yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan. Abrasi terjadi ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai. Arus dan angin tersebut lama-kelamaan mengerus pinggir pantai. Gelombang di sepanjang pantai menggetarkan tanah seperti gempa kecil. Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu terjadi badai sehingga dapat mempercepat terjadinya proses abrasi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh eksposisi analisis. Nah, anak-anak, demikianlah tentang menentukan informasi dalam teks eksposisi. Nah, ini ada soal. Akan Ibu bacakan. Jelaskan dua unsur utama dari teks eksposisi. Soal yang kedua, sebutkan jenis-jenis dari teks eksposisi. Sekarang Ibu bacakan lagi. 1. Jelaskan dua unsur utama dari teks eksposisi. Kedua, sebutkan jenis-jenis dari teks eksposisi. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.